Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Melani dari kelas T4405 dengan nomor induk mahasiswa 12012040106. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan salah satu studi kasus mengenai design of radiation therapy menggunakan pendekatan metode Big M. Nah, studi kasusnya itu berisi tentang Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia memiliki tumor yang ganas, yang besar di daerah kandung kemihnya. Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi secara ekstensif. Nah, terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk melewatkan radiasi pengion melalui tubuh pasien yang merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel yang sehat. Nah, tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah desain perawatan dikembangkan, itu diberikan dalam banyak angsuran yang tersebar selama beberapa minggu. Untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam bentuk, kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat data-data yang akan digunakan untuk perancangan terapi radiasi Mary, yaitu terdapat 4 area dengan BIM 1 dan BIM 2. Nah, tujuannya itu untuk meminimize. Nah, data dari tabel tadi yang telah kita lihat, selanjutnya dapat langsung digunakan untuk merumuskan model program linear berikut ini. Nah, X1-nya di sini yaitu dosis pada titik masuk untuk BIM pertama dalam kilorads. Nah, X2-nya yaitu dosis pada titik masuk BIM kedua dalam kilorads juga, kilorads. Nah, fungsi tujuannya itu untuk meminimumkan kan, meminimize. Nah, jadi Z-nya itu sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 dengan pembatasnya yaitu 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7. Nah, pembatas yang kedua yaitu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Nah, pembatas yang ketiga yaitu 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Nah, X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat bentuk standarnya. Nah, karena fungsi tujuan kita untuk meminimize, maka Z-nya itu sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah variabel slack-nya. Kenapa ditambah variabel slack? Karena pada pembatas 1 dan pembatas 3 merupakan sebuah pertidaksamaan. Jadi, karena untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan harus ditambahkan atau dikurangkan variabel slack-nya. Seperti itu. Nah, X1, X2, X3, X4 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, step pertama itu identifikasi solusi basis layak awal. Nah, di sini variabel basisnya berarti hanya X3. Mengapa X4 bukan variabel basis? Hal tersebut dikarenakan X4 memiliki koefisien minus 1 pada pembatas 3, maka X4 itu termasuk dalam variabel non-basis. Ya, variabel non-basisnya di sini ada 3 ya, berarti X1, X2, dan X4. Nah, karena jumlah variabel basis lebih kecil daripada jumlah pembatas, dan pembatas 2 dan 3 belum memiliki variabel basis, maka kita harus mengubah bentuk standar tersebut menjadi bentuk kanonik dengan menambahkan variabel semu.
Setelah mengubah bentuk standar menjadi bentuk kanonik, didapatkan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah variabel semuanya, yaitu mx5 ditambah mx6. Setelah menambahkan variabel semu, maka didapat pembatas-pembatas seperti pembatas 1 nih. 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Pembatas keduanya 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah variabel semuanya yaitu x5 sama dengan 6. Dan pembatas ketiga yaitu 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 ditambah variabel semuanya yaitu x6 sama dengan 6. Nah, X1, X2, X3, X4, X5, X6 harus lebih besar sama dengan 0. Setelah menjadi bentuk kanonik, kita masukkan data tersebut ke dalam tabel literasi 1. Untuk mencari baris C1 sampai 6, yaitu dilakukan dengan cara untuk mencari C1, misal untuk mencari baris C1, yaitu 0,4 dikurangi CB dikali kolom pertama, yaitu 0 kali 0,3 ditambah M dikali 0,5 ditambah M dikali 0,6. Maka untuk C1-nya itu 0,4 dikurangi 1,1 M. Nah, perhitungan ini, cara ini berlaku untuk menentukan C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, untuk menentukan konstanta, untuk menentukan Z, dilakukan dengan cara mengkalikan konstanta dengan CB. Maka 0 kali 7 ditambah M dikali 6 ditambah M dikali 6. Maka Z-nya itu sebesar 12M. Karena fungsi tujuan kita adalah meminimasi, maka nilai-nilai yang ada di baris C harus positif semua. Karena di tabel iterasi 1 ini nilainya masih ada yang negatif, maka dapat dikatakan belum optimal. Nah, karena belum optimal, maka kita harus mencari kolom kunci dan baris kuncinya. Untuk mencari kolom kunci, yaitu dengan cara mencari nilai negatif baris C yang terbesar. Nah, pada tabel iterasi 1, nilai C negatif yang paling besar adalah X1, yang berarti kolom X1 menjadi kolom kunci. Nah, setelah itu, kita harus mencari baris kuncinya dengan cara mencari rasio dari setiap baris. Rasio dapat dicari dengan cara membagi nilai konstanta dengan nilai kolom kuncinya. Konstanta dengan nilai kolom kuncinya. Sekarang, coba kita cari rasio dari baris pertama, yaitu 7 dibagi 0,3. Maka didapat nilai sebesar 23,33. Nah, untuk baris kedua, kalau rasionya itu 6 dibagi 0,5, yaitu 12. Nah, rasionya berarti 12. Untuk baris ketiga, yaitu 6 dibagi 0,6. Maka didapat rasionya itu sebesar 10. Untuk menentukan baris kunci, kita harus mencari nilai rasio positif yang paling kecil. Dari tabel iterasi ini, maka nilai rasio terkecilnya adalah baris ketiga, yaitu sebesar 10. Maka dari itu, baris ketiga menjadi baris kunci. Nah, setelah menentukan baris dan kolom kunci, kita harus meng-OBE semua persamaan yang ada pada tabel iterasi 1 ini. Nah, setelah di OBE, didapatlah data-data yang tertera pada tabel iterasi 2. Seperti halnya pada tabel iterasi 1, karena fungsi tujuan kita adalah meminimasi, maka nilai-nilai yang ada di baris C harus positif semua. Dapat kita lihat pada tabel iterasi 2, nilainya masih ada yang negatif kan? Nah, ini juga dapat dikatakan belum optimal. Nah, karena belum optimal, maka kita harus mengulangi proses perhitungan yang sama seperti pada tabel iterasi 1. Di mana setelah melakukan perhitungan didapat kolom kunci adalah X4 dan baris kuncinya adalah X5. Dengan rasio basis 1, ya dengan rasio baris yang pertama, yang ke-1 yaitu 8, baris kedua yaitu 1,2, dan baris ketiga yaitu tidak ada atau tak hingga. Mengapa?
Karena 10 dibagi minus itu hasilnya itu tak hingga, jadi dia itu tidak termasuk rasio untuk perhitungan gitu. Kemudian setelah menentukan baris kunci dan kolom kuncinya, kita melakukan OBE lagi. Nah, setelah di OBE, maka didapatlah tabel iterasi 3. Nah, tabel iterasi 3 bisa kita lihat, ternyata pada tabel iterasi 3 ini baris C-nya itu sudah positif semua. Maka dapat kita simpulkan bahwa solusinya sudah optimal. Dengan X1-nya itu sama dengan 12, X2-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 4,8. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dosis pada titik masuk sinar 1 adalah 12 kilorads dan dosis pada titik masuk sinar 2 adalah 0 kilorads. Sehingga dosis yang masuk dan diserap oleh anatom yang sehat adalah 4,8 kilorads. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.